sama-sama cari kambing hitam gitu, udah mepet-mepet akhirnya. Jadi akhirnya keluh kesahnya ST ini kayak orang-orang kita juga gitu. Bukan seperti orang asing yang mau tanda kutip diatur begitu. Kan tadi kan disebutkan berarti artinya datang ke sini untuk kalah. Ya. bukan untuk kalah, untuk fun. Sampai sekarang di kontrak belum pernah sekalipun Sintayong itu melakukan telekonferensi atau diskusi dengan pelatih klub-klub untuk membicarakan ini visi dia loh. Kemudian targetnya apa? Apapun yang diraih tim nasional kita, yang salah itu pemainnya. Gitu, bukan pelatihnya. Itu fakta sekarang kan, perubahan eksternal loh ini kan. Nah, itu yang kemudian pertanyaan saya adalah kenapa Bernardo Tavares bisa cantumin kontrak, cantumin. Iya, dicantumin, dari itu langsung dia sosialisasikan, masyarakat tahu gitu loh. Tapi kan ketua umum PSSI targetnya bukan trofi, targetnya masuk 50 besar dunia. Atau tidak ada masukan-masukan dari pelatih-pelatih lokal terkait pemain-pemain yang saat ini patut dipantau oleh atau malah ada titipan malah bisa juga. Nah, ini nih bahaya nih. Ini bahaya. Itu kan yang lama-lama agensinya diambil oleh orang lain gitu kan. Sementara klub yang membina tidak dapat apa-apa. Nah, ini kan harusnya dipikirkan oleh PSSI dalam sebuah sarasehan gitu kan. Bagaimana klub yang membina mendapatkan Bravo Jocomio Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita masih membicarakan soal sepak bola Indonesia. Kalau sebelumnya kita ngobrol banyak soal format kompetisi dan persiapan kompetisi, kali ini kita ngomongin soal yang paling penting buat sepak bola Indonesia. Apalagi kalau bukan soal tim nasional Indonesia yang banyak masalahnya tapi miskin prestasinya. Ada sahabat saya Lano dan kemudian Pak Fatih yang akan membahas masalah tim nasional Indonesia ke depan pada tanggal 25 dan 28 Maret 2023. Tim nasional Indonesia akan memanfaatkan International Match Day di mana akan berhadapan dengan Burundi peringkat 141 FIFA yang akan menghadapi Indonesia 151 FIFA. Orang pasti bingung, Burundi ini negara di mana gitu, dari planet mana nih Burundi, sehingga kemudian bisa beruji coba dengan Indonesia dan peringkatnya lebih tinggi dari Indonesia. Lan, gimana Lan? Indonesia, tim nasional Indonesia ngelihat uji coba yang dilakukan awal-awalnya kan, wah, apalagi sekarang mau lawan Argentina, mau lawan ini, ujung-ujungnya ketemu negara yang kemarin Kurakau juga kita nggak terlalu dengar, tapi kemudian peringkatnya lebih tinggi dari kita. Sekarang kita ini jadi main uji coba tim nasional ini kayak bursa saham, cari aja tim yang di atas kita sedikit gitu kan, peringkatnya yang kita undang, kita kalahin di sini gitu kan. Gimana? Kalau aku lihat sih kalau soal Argentina itu cuma ini aja, teaser lah, gimmick hanya untuk apa, promo menjelang Burundi aja supaya orang jadi mau dibahas timnas lagi kan. Kalau membawa Argentina ke sini pasti bayarnya mahal. Kayak dulu zaman atau Belanda Indonesia. Dan fungsinya apa selain hiburan, ya kan? Pasti akan kalah telak lah kita, ya kan? Nah, soal Burundi ini, oke, kita bermain dengan yang peringkatnya tidak jauh beda sama peringkat kita. Why Burundi? Kenapa nggak yang mereka tangga seperti Malaysia yang juga di atas kita atau Lituania atau Latvia yang memang juga mungkin bisa memberikan pengalaman dan ilmu ya mas kita. Karena nggak punya link ke sana. Separah itu kah? Nggak punya link? Ya, kira-kira seperti itu gitu kan. Karena mungkin selama ini bukan nggak punya link, tapi mereka nggak mau bertanding dengan kita mungkin. Ya mungkin juga. Mereka tidak mau bertanding dengan sekarang kita. Ini siapa yang mau buka link sekjen yang nggak bisa bahasa Inggris? Harusnya kita nih nggak punya lawan bahkan di International Match Day karena orang lupa bahwa ada jadwal International Match Day pada 25-28. Kita sibuk suksesi PSSI gitu kan. Sehingga itu nggak kepikiran Pemati gimana? Ya tapi saya melihatnya malah dari sisi komersial ini. Jadi rasanya kemungkinan kita besar menang, berarti TV ratingnya tinggi, penonton akan tinggi. Jadi dari segi bisnis lebih terlihat
bukan dari sisi kualitas untuk pemanasan timnas. Jadi mencarinya dari sisi bisnis, maka dicarilah yang TV rating tinggi, yang bakalan tanda kutip kita menang, yang mau dengan kita dan mau tanda kutip diatur begitu. Kan tadi kan disebutkan. Berarti artinya datang ke sini untuk kalah. Ya. bukan untuk kalah, untuk fun-fun, dapat duit dan gitu kan gitu. Ya kan. Berarti kalau misalnya ini pengalamannya, ada tim luar negeri diundang uji coba tanding ke sini, berarti semua difasilitasi lah. Ya pasti begitu. Emang itu apa aja itu fasilitasnya? Ya tiketnya, terus akomodasinya hotel, tentunya ya. Terus match fee-nya kalau misalnya ada match fee-nya ya kalau emang. Dan saya yakin pasti ada match fee lah. Ini kan pasti kan ini dibantu oleh seorang match agent lah, gitu kan. Ya pastinya Burundi itu mau memilih lawan Indonesia dibanding rencananya lawan Kenya waktu itu kan. Kenapa? Karena ada duitnya ini pasti kan. Pasti. Iya ada duitnya, makanya akhirnya udahlah kita mendingan jalan-jalan ke Indonesia ngelihat Stadion Patriot Bekasi. Oh ini Patriot bukan di GBK? Bukan, di Patriot. Gimana Mati? Iya itu dia, karena kita bangsa supporter, bukan bangsa gila bola. Maksudnya penonton banyak, TV rating tinggi. Terus ya tim hore, terus bagaimana komentator juga makin banyak, dikemas semua dalam suatu event yang tanda kutip ya komersialisasi aja semua ini gitu. Tapi apalagi seandainya kita bisa menang 2 kali kan juga itu plus lagi gitu. Yang semua bisa tanda kutip bisa di-arrange apa diatur. Itu sih saya melihatnya dengan fenomena yang ada sekarang. Tapi ada ini nggak pemikir lain bahwa ini ngejar ranking gitu. Saya juga aneh kadang-kadang. Ngapain ngejar-ngejar ranking FIFA tapi gitu kan? Tapi saya juga gini. Ini dari kacamata publik aja ya. Kalau emang mengejar ranking dan benar-benar mau bikin real FIFA friendly, kenapa selama yang saya kemarin tuh wasitnya juga Indonesia juga? Nah, kalau mestinya wasitnya netral juga dong mestinya kalau benar-benar mau bikin friendly match yang kompetitif ya. Mestinya wasitnya penima Malaysia lah, Singapura atau nambah dana lagi tuh. yang harus tempuh kan. Iya. Bukan sekedar nambah dana tapi bisa kerjasama apa tidak kan gitu kan. Seperti tujuan awal gitu kan. Iya. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung Pak, kenapa sih kita kejar-kejar peringkat gitu kan? Padahal peringkat itu akan serta-merta mengikuti kalau kita berprestasi. Betul. Gini, kita juara apa gitu. Iya. Sekarang gini, Itali saya nggak yakin tuh Itali ngejar peringkat gitu kan. Peringkat 1, dia mah udah gua pasti kalau gua juara Piala Eropa, gua peringkat 1. Kalau gua juara Piala Dunia, gua peringkat 1. Indonesia ngejar naikin peringkat sementara event-event yang ada trofinya gagalan terus gitu. Karena mungkin itu tidak tercapai, cari yang lain kan, masih banyak jalan gitu. Ya, jadi kadang-kadang ketua umum PSSI bangga bahwa saya telah membawa Indonesia dari peringkat sekian ke peringkat sekian. Dan padahal kalau itu saya bikin, ya ini kalau uji coba mah bisa diatur gitu kan. Jadi seperti negara-negara. Tapi sah aja ya, karena kalau kemungkinan juara sudah sulit. Untuk sebagai prestasi ya di ranking gitu. Lah kenapa misalnya kalau mau seperti itu ya? Sekalian aja kita bikin trofeo gitu kan. Ya kan ada trofinya kayak dulu Piala Kemerdekaan misalnya kan. Lawan Libya, lawan apa. Itu Thailand kan menangnya karena Libya mundur kan. Iya, karena mundur. Jadi nanti kita bikin gitu aja juga seperti itu. Jadi kita undang nih tim, 3 tim berempat sama kita. Nanti pas mau final teror, mundur kita dapat trofinya. Tapi saya nggak tahu Bu, yang ranking itu apakah kalau turnamen gitu lebih tinggi dapatnya daripada matchday internasional ini yang sudah diakui oleh FIFA? Ya kalau kemudian dia adanya di event internasional matchday, ya pasti dihitung gitu. Kalau didaftarkan, ya kan? Kalau trofeo itu kan tergantung tuh trofeonya diakuin jadi agenda resmi FIFA atau enggak. Kalau enggak ya enggak ngaruh. Nah itu dia. Atau didaftarkan sebagai uji coba ke FIFA atau tidak. Di pas hari matchday itu. Kalau Thailand kan sering mendaftarkan itu semua, dia bikin Piala Raja atau apa gitu kan yang mendatangkan negara-negara Eropa. Dulu Jepang juga gitu bikin kirim cup dulu waktu dia pertama-tama awal dia membina ini ya. Atau Vietnam juga rajin bikin trofeo kan, datangkan Thailand, Malaysia, Indonesia nggak diajak. Vietnam itu yang membuat kita kesel. Akhirnya kita undang Burundi aja lah, lebih di atas Filipina, di atas Malaysia. Ya, yang jelas kita butuh kemenangan lah. Gitu. Jadi ada prestasi apapun itu juga. Ini juga ini ya. Soal perencanaannya agenda timnas ya. Kan tadi bilang juga kan kalau misalnya mengundang lawan yang berapa itu harus dari jauh hari dipersiapkan. Ya mungkin ini juga yang kurang di PSSI ya. Mungkin
SDM yang mungkin benar-benar full di ngurusin timnasnya ya. Betul. Dulu kan ada BTN ya, yang ngurusin timnas dari A sampai Z, dari matchnya, panpel segala macam. Mungkin sekarang sekarang udah nggak ada kali seperti itu ya. Kan katanya mau dibikin lagi badan tim nasional. Kemarin kan sebenarnya di eranya Pak Iwan Bule ada namanya Sarip Bastaman, ya kan, yang jadi BTN. Oh, iya? Tapi ketika proyek naturalisasi pemain Brazil gagal, hilang. Gitu kan? Oh gitu. Hilang proyek itu, hilang gitu, digantikan sama naturalisasi yang sekarang gitu, sehingga kemudian gaungnya BTN-nya menjadi hilang. Sekarang kan Pak Erick Thohir katanya mau bikin lagi namanya. Ya apapun namanya, yang penting ada fokus di tim nasional. Betul. Itu. Dan itu bukan hanya di tim, tapi bagaimana persiapannya mesti jangan sampai kosong, terus jam terbang. Tapi Pak Pati kalau ngelawan Burundi ini dengan persiapan ala kadarnya kita ini menang nggak Pak Pati? Kemungkinan besar menang. Menang ajaib. Paling tidak seri. Gitu ya. Paling tidak seri. Enggak, kalau bicara ini kan saya kenapa nanya gitu pertama kali, karena kita ini kalau bicara persiapan timnas selalu ribut antara pelatih timnas dengan klub. Ya. Padahal kompetisinya sekarang tuh kompetisi nggak ada degradasi gitu kan. Tapi berebut pemainnya udah kayak mau akhir musim mau menentukan juara, kemudian mau menentukan degradasi, sehingga tarik ulur pemain tim nasional gitu kan. Tapi juga kadang gini ya, pas timnasnya tim pemain udah kondisinya udah capek kan, udah baterainya udah lowbat ya kan, jadi disitu udah ngeluhnya kali ya. Tapi karena awal liga juga kan kayak gitu, mainnya tiap 3 hari kan. Iya, ketika liga kita kan stripping, kejar tayang. Gimana sebetulnya kan tinggal pilihan yang diutamakan timnas atau diutamakan liga itu aja sebetulnya kan. Ya tapi kan permasalahannya nyampe sekarang nih, misal kritik saya adalah nyampe sekarang sejak Sintayong melatih tim nasional Indonesia pada 2019 sampai sekarang dikontrak, belum pernah sekalipun Sintayong itu melakukan telekonferensi atau diskusi dengan pelatih klub-klub untuk membicarakan ini visi dia loh. Kemudian targetnya apa? Pemain fisiknya segini, standarisasi yang kemudian ketika pemain ini masuk timnas itu standarnya sudah standar yang diinginkan oleh Sintayong. Jangan lagi kemudian masuk timnas latihan yang ada keluh kesah pelatih. Kemudian nanti kalau udah mau ada event, kemudian dimulai dengan drama bahwa waduh berat nih untuk juara gitu kan. Sehingga kemudian kalau gagal pun semua orang jadi maklum gitu kan. Ini kan akhirnya drama. Ini pasti nggak fasilitasi untuk pertemuan antara Sintayong sama para pelatih. Ya katanya kan kemarin yang kasus Persija mau telekonferensi dengan Thomas Doll, Sintayongnya nggak mau. Kemudian yang melakukan adalah Nova Arianto gitu kan. Nah ini gimana nih, STY juga sekarang kan lagi jadwal liga padat, pemainnya nggak bisa diambil, bahkan terakhir dia marah kan, Egy Maulana Fikri katanya cedera tapi lawan Persib main gitu kan. Ini gimana nih? Seharusnya kan itu bicarakan waktu awal-awal seharusnya gitu kan, sebagai kan muaranya di timnas kan. Seharusnya pelatih STY itu harusnya dia sudah melihat ketika ada liga, dia timnya mungkin melihat jadwalnya. Dia juga harus tahu ada Indonesia Match Day juga kan. Harusnya udah mepet baru ngomong gitu. Tapi kan juga ini Mas, liga kita ini selalu ada muncul hal-hal misterius kan di tengah jalannya. Maksudnya diomongkan dari awal gitu, dikomunikasikan ke media. Saya mau gini, tapi seperti itu. Jangan juga sama-sama cari kambing hitam gitu, udah mepet akhirnya. Jadi akhirnya keluh kesahnya STY ini kayak orang-orang kita juga gitu. Bukan seperti orang asing yang. Saya setuju. Kenapa? Karena apa yang dikeluhkan STY itu sudah kita alami sebelum STY jadi pelatih. Itu udah lagu lama gitu loh. Seharusnya kan perlu orang yang strict, yang kuat gitu, yang bilang ini nggak boleh ini gitu loh. Tapi ini kan tidak, akhirnya memang sengaja dibuat sesuatu, ada alasan kalaupun itu kalah gitu. Nah sekarang saya pengen dengerin Lan, 4 tahun STY sudah mimpin, ini bisa jadi pelatih paling lama ya pegang tim nasional. Kira-kira menurut pandangan Lano, apakah ada kemajuan tim nasional kita atau stagnan? Ayo. Kalau individual ada kemajuan, tapi kalau secara tim enggak. Aku lihatnya sih apa yang dilakuin Sintayong hampir sama apa yang dilakuin Alfred Riedel, Wim Sbergen, sama semua mungkin, tapi sekarang lebih transparan banyak media ya. Soal keluhan soal fisik pemain timnas. Kan dulu juga kita dengar hal-hal seperti itu kan. Waktu itu ada pelatih yang dari Argentina yang kemudian gejot fisik, siapa namanya tuh waktu itu gejot fisik, kemudian pemainnya ngambek nggak mau latihan. Iya kan. Hal seperti itu bukan hal baru sebenarnya.
yang mungkin sekarang Sintayong lebih vokal ke media, itu yang membuat jadi terekspos semua kan, kelemahan-kelemahan. Dan kebetulan saat ini Sintayong itu media darling, jadi apapun yang diutarakan Sintayong diyeskan saja oleh media. Cuma media darling, jelas masuk darling kan, tentang iklan terus sekarang. Iya. Ya karena mungkin terbawa oleh demam K-pop juga. Iya, bisa jadi ya. Kalau saya melihat jujur, tim nasional Indonesia itu stagnan gitu. Artinya, tapi bukan berarti Sintayong nggak bagus. Sintayong itu pelatih yang bagus, sukses bersama Korea Selatan, tapi nggak cocok buat Indonesia kalau menurut saya ya gitu. Pak Pati gimana? Ya, kalau saya melihatnya mungkin Sejolano ya di individu ada, tapi kan kita menagihnya pasti prestasi. Betul. Karena itu yang KPI-nya itu di situ kan. Buat apa tim kita bagus tapi nggak ada prestasi? Nah, sekarang acuan parameter prestasi ini ya Pak Pati. Sintayong awalnya waktu itu finalis Piala AFF. Sekarang semifinalis. Betul. Artinya kan secara prestasi mengalami penurunan. Ya. Nah, iya. Itu emang pelatih ya prestasi gitu. Walaupun misalnya prestasinya bisa juga tanda kutip negatif dengan model bertahan yang lama. Betul. Tapi nggak masalah itu. Yang penting orang melihat kan prestasinya. Betul. Bukan bermain negatifnya. Nah, sekarang di usia mudanya SEA Games sebelumnya ditangani Indra Sapri 2019 kita perak. Kemarin SEA Games kita perunggu, turun kan? Turun. Nah ini kalau emas gimana? Iya, kalau emas kan berarti naik prestasinya kan, gitu kan. Nah, yang menjadi menarik adalah pas SEA Games besok ini justru pelatihnya Indra Sapri gitu. Sebelum kemudian Piala Dunia. Kalau kemudian di SEA Games misalnya tahu-tahu nih gitu kan, Indonesia final dan jadi juara, ini nama Sintayong yang akan pegang Piala Dunia U20 akan terbeban ini gitu. Iya kan? Jadi gimana Tuan? Apa namanya keluh kesah Sintayong, terusnya problem-problem ya harusnya memang menjadi pelajaran buat kita semua ya. Tapi solusinya nggak ada juga gitu. Nggak ada solusinya dan ada satu hal yang Sintayong nggak bisa kendalikan. Apa? Liga. Kan bagaimana liga kan ialah pabrik timnas. Nah sekarang dia nggak bisa kendalikan liganya. Jadi gimana dia mau kendalikan timnas secara penuh? Dia nggak bisa jamin dong. Dia bisa saya jamin misalnya mau juara AFF atau mau lolos kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang bisa menjamin itu selama liganya masih seperti yang sekarang ini kan. Iya. Pak Pati ngeliatnya gimana Pak Pati? Ya nggak jauh beda sih karena kebijakan dari federasi juga harusnya mensupport pelatih. Siapa pelatihnya karena kan Muarasma di sana gitu. Jadi koordinasi antara federasi dengan operator liga juga harus. Kalaupun ada suatu yang bentrok ya timnas sudah. Nah sekarang ini soal pemanggilan pemain nih kan, saya tuh menarik sekali gitu. Ada pemain-pemain yang sejatinya untuk tim nasional senior nih sedang on fire gitu, kan, sedang bagus-bagus, tapi nggak dipanggil. Sebagai contoh, ya sebelumnya Stefano Lillipali kan nggak dipanggil, tapi ketika dia kemudian nulis di Instagram lucu gitu kan, ujuk-ujuk kemudian dipanggil kan, menggantikan Egy Maulana Fikri dengan alasan cedera, tapi Egy main lawan Dewa United. Kemudian Witan Sulaiman juga tidak dalam posisi terbaik, permainan terbaik saat ini gitu kan. Nah, Pratama Arhan misalnya tidak dalam kondisi terbaik, tetap dipanggil gitu. Apakah ini kesalahan bank datanya di PSSI atau tidak ada masukan-masukan dari pelatih-pelatih lokal terkait pemain-pemain yang saat ini patut dipantau oleh atau malah ada titipan malah bisa dia. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Itu kan yang lama-lama kan begitu kan. Gitu ya. Titipan pemain timnas biasanya buat naikin harga itu. Gue sering berjelas. Karena memang mau nggak mau tuh kalau benar tadi kan pengalaman nego dengan pemain-pemain tuh kalau mereka udah timnas itu udah harganya level timnas. Walaupun ikut seleksi nggak lolos. Betul. Gitu. Bahkan kalaupun dia ikut seleksi lolos dia nggak main juga. Jadi jangan-jangan tim nasional kita juga banyak peran agen di dalam. Iya. Itu jadi kayak gitu. Iya. Waduh ini bahaya nih. Ini diskusi yang paling bahaya. Ada potensi agen mempengaruhi masuknya pemain tim nasional. Ini sekarang kan ada rumor bahwa sekarang PSSI mau kembalikan lagi ide yang bahwa dulu timnas mau dikumpulin main-mainnya terus main seperti klub, main di liga luar, entah liga mana. Seperti halnya Bareti Primavera gitu kan. Nah, dengan wacana seperti ini, gimana menurut kalian?
Kalau saya sih ngelihatnya ini pemain mana? Kalau pemain muda misalnya kayak usia 16 ya welcome saja gitu kan. Tapi kalau pemain senior berlakuan seperti itu siapa yang mau gaji? Dan ada nggak pemain yang mau? Mendingan gue main di klub gaji jelas ya. Pak Mati gimana? Ya sama pada dasarnya sama lah seperti itu, bahwa sebenarnya juga ada satu hal yang jangan lupa, bahwa uang didapat, tapi mereka tuh senang dengan puja-puji. Jadi kalau misalnya di klub, di kota yang di home base itu mereka kan kayak selebriti. Semua jalan tegur sapa segala macam. Bahkan mungkin masuk kafe mungkin dapat free. Itu adalah kebanggaan-kebanggaan yang bagi saya yang lihat pemain Indonesia juga dapat, dan pemain asing pun juga akhirnya terlarut oleh hal seperti itu. Gitu. Kalau main di luar negeri, jangan bisa jadi nggak dikenal, nggak pernah main gitu. Betul. Itu teman artis kita juga gitu kan, luar negeri nggak ada harga di situ aja. Sampai kemudian saya ini artis ini, orang mah cuek aja. Iya. Tapi juga gini kan, apa fungsinya dengan mengumpulkan satu tim terus bisa bermain di luar kan? Mungkin mau mencontoh yang sekarang lagi rame Garuda Select gitu kan, U16, saya pikir itu sah-sah saja gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian menurut saya adalah yang harus diatur oleh PSSI-nya, perpindahan pemain itu dari dari klub kemudian diambil ke Garuda Select, jangan sampai kemudian mengorbankan klub yang telah melakukan pembinaan. Setelah dari Garuda Select, agensinya diambil oleh orang lain gitu kan, sementara klub yang membina tidak dapat apa-apa. Nah ini kan harusnya dipikirkan oleh PSSI dalam sebuah sarasehan gitu kan, bagaimana klub yang membina mendapatkan istilahnya kompensasi dari dia melakukan pembinaan. Tapi emang sebetulnya secara yang bagus sih memang ada klub yang khususnya memang sebagai feeder gitu. Tapi dia dihargainya ada gitu. Jadi klub itu tidak pernah menjadi besar, emang tugasnya sebagai feeder. Betul. Ada klub yang membesarkan. Kalau saya ngelihat ada Pak Bati di Indonesia itu Persita Tangerang. Persita Tangerang tuh klub yang tengah-tengah lah, middle lah. Tapi dia selalu mampu mencetak pemain gitu kan. Nah, kemudian pemain lepas kayak kemarin misal Altabala yang tidak ada apa-apanya masuk Persita, tiba-tiba naik namanya hijrah ke Persebaya gitu kan. Terus siapa lagi tuh? Asimbotan naik hijrah kemarin ke Bayangkara. Banyak pemain Edo. Masa sih harus lebih difokuskan lagi di cuma permasalahannya klubnya nggak dapat apa-apa. Itu. Pemainnya keluar karena itu kontraknya 1 musim, dan pemain kadang-kadang keluar itu alasannya macam-macam gitu kan. Tapi kalau salah Altabala 4 musim tuh dia, 2 musim kalau salah. Tapi dia kan dengarnya kan sempat ini ya, mau main di luar. Mau main di luar. Tapi mungkin juga dari klubnya, mungkin dalam hal ini Persita, dia tidak mengikat itu secara yang agak panjang gitu, hanya juga short term. Harusnya kalau dia panjang kan, ketika pemain itu pindah kan dapat transfer fee juga gitu. Harusnya seperti itu, harusnya gitu. Nah harusnya ada formula. Permasalahannya mau ditahan seperti bagaimanapun, kalau formulanya regulasinya nggak ada, harusnya tugas PSSI kan. Kalau tidak ada surat keterangan lepas dari klubnya. Tugas PSSI melakukan, bukan PSSI kemudian bikin sibuk bikin pramusim gitu kan. Sementara regulasinya kalau pemain nggak bisa main di klub lain kalau belum ada surat lepas dari tim yang lama kan. Tapi itu hari penting kontraknya bukti lepas, udah kontrak selesai. Nah kembali lagi ke tim nasional nih, ada ada uji coba melawan Burundi, tapi kemudian target Sintayong untuk tim nasional kan harusnya Piala Asianya, tapi Piala Asianya kan mundur Januari ya kan. Nah ini apa yang kemudian kita bisa lihat dari 4 tahun Sintayong menangani tim nasional senior? Yang perubahan ya terserah, mau perubahan mau masalah ya mungkin yang bisa lihat sumbangsinya ialah disiplin pemain, dan sekarang mungkin pemain lebih sadar soal nutrisi. Apakah benar dia jangan-jangan di pelatnas saja dia disiplin, di luar enggak? Udah ada perubahan kan. Tapi itu di klub besar ya. Tapi benar loh, saya setuju yang di DC mungkin dia berubah, tapi ketika sehari-hari dia dengan DC dia akan berubah. Tergantung klubnya juga. Pemain saya juga ada kayak gitu, ketika dia ikut pelatnas, dia disiplin. Begitu udah keluar
Ya. Kan sama sama kita. Ya. Sama sama kita. Kita ke Singapura disiplin kita. Orang ngikutin aturan Singapura. Pikiran balik ke Indonesia, kita balik lagi. Karena di sana kan ada rasa kalau saya nggak disiplin saya takut dicoret. Betul. Ketika ketika kembali ke klubnya kan nggak bisa dicoret setiap saat. Jadi dia akan kembali katakan enak makan Indomie lah begitu kan. Kalau Pak Bandi ngelihat apa yang berubah dari Sintayong menangani tim nasional selama 4 tahun? Iya kalau tadi kan ada kecenderungan disiplin pemain, cuman yang saya curiga itu disiplin karena takut dicoret timnas. Itu yang karena itu kan semua kan short term ya. Ketika masuk ke timnya Sintayong, saya gini dia kepaksa. Kalau enggak dia balik ya akan balik lagi. Itu sisi internal. Kalau eksternalnya? Eksternalnya nggak ada, saya nggak punya prestasi aja. Kalau saya ada eksternalnya, pola pikir netizen. Gitu kan berubah sama sekali. Kenapa? Netizen selalu memaklumi hasil-hasil buruk yang diraih. Kenapa? Karena tim nasional itu butuh pelatih jangka panjang gitu kan. Nah, sekarang akhirnya pada gilirannya apapun yang diraih tim nasional kita, yang salah itu pemainnya. Gitu, bukan pelatihnya. Itu fakta sekarang kan, perubahan eksternal ini kan. Nah, itu yang kemudian pertanyaan saya adalah kenapa Bernardo Tavares bisa bikin yang berubah di timnas di PSM atau Thomas Doll yang bisa bikin berubah pemain-pemain muda di Persija. Ayo. Ya, yang itu karena tidak terlibat terlalu dalam ya. Tapi sebetulnya intinya adalah kedisiplinan, bukan hanya jadi si pelatih itu juga punya disiplin pribadi ya. Sebagai patut tiru gitu, bukan sekedar memperlakukan aturan gitu. Menurut yang saya tahu seperti itu. Apakah ini karena Sintayong nggak cocok gitu kan dengan karakter Indonesia, dengan ekosistem yang ada di Indonesia, atau dia sejauh ini belum bisa memahami dibanding misalnya Tavares yang baru datang langsung bisa tune in karena dia udah paham nih, oh ini karakternya seperti ini gitu kan. Gini ya, kalau memaksakan karakter Koreanya ke pemain lokal kita ya, mungkin kayak Tavares atau Doll bisa pesannya lebih luas lah. Mungkin ada saatnya dia disiplin, ada saatnya dia lepas. Atau mungkin pelatih itu kan bukan hanya skill tapi juga leader. Nah, fungsi leadership itu yang bisa menjadi yang saya bilang tadi sebagai contoh kesehari-hariannya itu. Kalau bilang disiplin, tapi kalau dia sini kurang disiplin itu misalnya nonton drakor sampai jam 2 malam, agak lucu juga gitu. Jadi ini sampai kapan Sintayong jadi pelatih tim nasional Indonesia? Ada nggak batasannya? Apakah sampai kontrak terakhir selesai? Kontraknya selesai kan 2023 akhir Desember, atau ada pemikiran lain atau kayaknya diperpanjang aja sampai Piala Dunia aja? Kalau bahkan aku sih kayaknya maupun misalnya mau diputus pun pasti nggak kuat dari kompensasinya. Jadi mungkin nunggu nggak kontraknya habis aja baru terus pikir yang baru lagi ntar ke depannya. Bahkan saya seperti itu ya. Ya harusnya kan sebenarnya ya untuk tim nasional prestasi adalah acuan. Jadi ketika kita kapan aja bisa memutus kontrak harusnya ya. Dengan kemudian adendum yang di kontrak itu jelas gitu kan. Kalau nggak bisa memberikan prestasi dalam rentang waktu 3 tahun di level ASEAN misalnya kan, kita kalau kemudian kita ambil kebijakan untuk menyelesaikan, tidak ada kompensasi sampai akhir musim kan harus seperti itu. Nah ini siapa yang bikin kontrak? Seharusnya kan ada KPI seperti itu kan. Enak benar kan kalau seperti itu, gagal kemudian dipecat dapat gaji terus kompensasi. Kan? Enak benar kalau gitu mah. Nanti balik lagi menelusuri waktu awal kontrak Sintayong seperti apa kontraknya. Itu yang kita mesti telusuri kan sebenarnya. Apakah kontrak benar-benar seperti itu yang dijelimet atau tidak, malah mungkin super simpel kita harus tahu itu yang mungkin hanya versi jawab itu ya. Ya kadang-kadang kita kalau membuat kontrak gitu kan pasti ada posisi yang di atas dan di bawah. Nah saat itu mungkin ya tanda kutip mungkin kita yang di bawah karena STY kan dengan track record yang bagus, Piala Dunia, mengalahkan Jerman segala macam. Jadi kita lebih cenderung didikte oleh mereka gitu. Padahal kan tadi yang diserahkan Akmal dan Lalu juga kan harusnya ada KPI apa juara ASEAN, juara AFF. Kalau itu enggak ya diputus tanpa ada kompensasi. Yang kontrak selalu berespek tinggi kan, mikirnya oh ini Sintayong kalau bisa bawa tim ini, lupa liga kita amburadul ya kan, dan itu harus ke timnas itu kan bikin atau awal-awal negosiasi, mikirnya oh ini pasti
kayak robot lah, masih udah satu tambah satu terus jadi 2. Jadi mungkin ada Sintayong bisa buat timnas jadi bagus. Sekarang paling gampang nih. Saya tuh ngelihatnya. Saya bukan benci Sintayong nih ya, karena memang menurut saya nggak ada kemajuan tim nasional kita, yang ada keluh kesah saja gitu. Sepanjang Sintayong menangani tim nasional kita nggak pernah bisa menang lawan Thailand, tidak bisa menang lawan Vietnam. Gitu, ini fakta gitu kan. Jadi jangan kemudian kita berpikir lompat kita, tapi kita lolos Piala Asia gitu kan. Dulu juga pelatih kita Nandar Iskandar lolos Indonesia ke Piala Asia gitu kan. Cuma kan permasalahannya tim nasional itu ukurannya trofi kan. Trofi. Sepakat nggak ukuran trofi? Ya kan? Berarti ini juga masukan bagi kita ke federasi kalau nanti mau ngontrak lagi langsung jelas. Targetnya apa? Bahkan kalau perlu juara SEA Games yang kecil nggak apa-apa tapi jelas gitu. Apa juara AFF? Cantumin kontrak, cantumin. Iya, contoh dari itu langsung disosialisasikan, masyarakat tahu gitu loh. Tapi kan ketua umum PSSI targetnya bukan trofi, targetnya masuk 50 besar dunia. Jadi yang dikejar itu ranking. Saya pikir ini satu hal yang apa ya, bukan tidak boleh mimpi terlalu tinggi gitu kan. Kita nih masih yang dasar-dasar saja kita belum bisa selesaikan gitu. Tapi belum bisa kuasai. Minimal ngalahin Thailand, ngalahin Vietnam dulu lah. Kita ngalahin Vietnam itu pas tim nasional U16 yang Bima Sakti itu yang ngalahin Vietnam kan. Sintayong tidak pernah ngalahin Pak Kansil. Atau mungkin memang program naturalisasi semua. Nah itu dia yang saya khawatirkan seperti itu gitu kan. Akhirnya malas nyari pemain lokal yang ada gitu kan. Ribet, naturalisasi semuanya. Akhirnya tim nasional kita itu bisa orang bisa masuk tim nasional karena 2 gitu kan, lewat jalur prestasi, lewat jalur naturalisasi. Ya terakhir nih sebelum kita tutup, kira-kira lawan Burundi akankah kelihatan pemainan tim nasional kita atau sama sekali tidak kelihatan karena lelahnya pemain di kompetisi lokal? Ya mungkin yang kedua yang saya duga karena kompetisi kita streaming, tayang sehingga mereka akan kelelahan. Tapi kalau banyak dengan pemain muda mungkin agak sedikit terbantu. Gitu. Tapi optimis menang. Menangnya tidak akan besar atau banyak. Oh gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau besok ada yang iseng-iseng mau taruhan dan sebagainya, pegang Indonesia melawan Burundi. Karena Indonesia kemungkinan akan meraih kemenangan. Tapi masalah sepak bola kita tetap belum selesai, termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana membangun tim nasional yang kuat, yang kokoh, dan yang berprestasi. Sampai jumpa.